Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Marewa dengan NIM 616030120068. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tugas activity based costing yang terdapat dalam tugas akhir atau ujian akhir semester dengan soal-soal yang ada di sini. Di sini kita menggunakan dua metode, yaitu metode tradisional dan metode activity based costing atau ABC. Kita diminta untuk menghitung biaya produksi atau unit menggunakan metode tradisional dengan dasar pengenaan tarif FOH, setup, cost, dan ABC. Yang kedua, hitunglah hasil penjualan dari kedua kalkulator. Yang ketiga, buatlah laporan laba rugi untuk kedua metode tradisional dan ABC. Dan yang selanjutnya yaitu jika perusahaan menginginkan kontribusi margin 40%, berapakah gross profit dan net profit yang diperoleh, dan yang selanjutnya yaitu berapakah harga transfer minimal untuk kedua kalkulator tersebut. Nah, di sini kita pertama yaitu pada metode ini kita mencari nilai matematika dan keuangan pada DM, DL, FOH, CP, dan CP per unit. Di sini kita mengambil nilai matematika dan keuangan pada DM dan DL atau direct material, atau biasa kita sebut dengan biaya bahan baku yaitu DM, atau DL yaitu direct labor atau yang biasa disebut dengan biaya tenaga kerja langsung. Oke, nilai 200 dan 300 ini kita ambil dari nilai yang sudah disediakan, yaitu dari sini. Sekarang kita akan mencari nilai FOH-nya. Sebelum kita mencari nilai FOH, kita mencari terlebih dahulu nilai BOP. Tapi sebelum mencari nilai BOP, kita perlu juga mencari nilai yang ada di sini dan juga yang di sini, atau kita mencari total total factory overhead cost. Oke, sekarang kita mencari ini. Ini adalah hasilnya itu 75.000, 75.100 dan 1.500 itu hasil dari penjumlahan dari machine hours, number of production runs, dan juga inspection hours. Oke. Jadi 25.000 tambah 50.000 menghasilkan 75.000, begitupun juga seterusnya. Selanjutnya kita mencari nilai dari machine cost, setup cost, dan juga inspection cost. Kita mencari nilai yang ini, 5, 1.200, dan juga 70. Dari mana didapatkan hasil ini? Yaitu dari 375.000 dibagikan dengan 75.000, sehingga menghasilkan 5. Dari 120.000 dibagi dengan 100 menghasilkan 1.200, dari 105.000 dibagi dengan 1.500 sehingga menghasilkan 70. Nah, kemudian keseluruhan ini dijumlah sehingga menghasilkan 600, yaitu total factory overhead cost atau FOH. Oke, selanjutnya kita akan mencari tarif BOP-nya. Nah, tarif BOP ini kita ambil dari hasil ini, yaitu 600, kemudian dibagikan dengan 75.000, sehingga menghasilkan 8. Sekarang kita akan mencari nilai FOH yang ada di sini, yaitu 200. 200 ini dari mana? Karena FOH ini kita ambil dari tarif BOP, yaitu 8. 8 dikali dengan nilai matematika yang ada di sini pada machine hours yang 25.000. Sehingga menghasilkan 200.000. Begitupun juga dengan nilai yang ada di keuangan, yaitu 400.000. Ini kita dapat dari 8 dikalikan dengan 50.000 sehingga menghasilkan 400.000. Nah, selanjutnya itu CP. Ini CP ini yaitu hasil penjumlahan dari ketiga ini sehingga menghasilkan 450.000. Begitupun juga 800.000 ini hasil dari penjumlahan ketiga ini. Selanjutnya kita mencari CP atau unit, CP per unit, yaitu dengan cara
yang ini CP yang di atas ini dibagikan 450 ini dibagi dengan 85.000 di sini, yaitu jumlah produksi. Begitupun juga yang ada di keuangan 800 dibagi dengan 125.000 sehingga menghasilkan 6. Nah, selanjutnya kita pindah ke metode ABC, yaitu Activity Based Counting. Di sini DM dan DL-nya sama seperti yang di sini, yaitu dengan memindahkan nilai yang ada di sini. Nah, untuk nilai FOH yang ada di sini, itu sama dengan caranya yang ada di sini. Dengan cara ini 5, matematika yang di sini kan 5. 5 dikali dengan 25.000 sehingga menghasilkan 1.200. Dan 1.200 dikalikan dengan 50 sehingga menghasilkan 60.000. Dan 70.000 dikalikan dan 70 dikalikan dengan 1.000 sehingga menghasilkan 70.000. Begitupun juga dengan nilai yang ada di keuangan. Nilai yang di keuangan ini 25.000 ini yaitu 5 dikali 50.000 menghasilkan 25.000. Begitupun juga dengan seterusnya ini ditambahkan sehingga ini 505 ini sama dengan CP yang di sini, yaitu total yang ada di sini sehingga menghasilkan 505. Nah, CP per unit juga ini sama dengan caranya yang ada di sini, yaitu nilai di sini, nilai akhir yang ada di sini atau jumlahnya dibagikan dengan jumlah produksi yang ada di sini. Ya, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Dengan hasil penjualan. Nah, oke. Yang pertama, hasil penjualan pada metode konvensional. Di sini kita diminta hasil penjualan dari kedua kalkulator, yaitu kalkulator matematika dan juga kalkulator keuangan yang ada pada metode konvensional dan juga metode activity based costing. Nah, kalkulator matematika ini produk yang terjual atau unit 83.000. Kita dapat 83.000-nya ini dari mana? Dari sini, kalkulator matematika yang terjual. Nah, selanjutnya yaitu harga produksi per unit. Harga produksi per unit ini kita ambil dari ini, CP per unit, yaitu yang ada pada nilai tradisional, yang ada pada metode tradisional. Selanjutnya kita cari harga jual dengan kontribusi margin 40% dengan cara 83 dikali 5 dikali 40% sehingga menghasilkan 166.000. Nah, begitu juga dengan kalkulator keuangan, produk yang terjual yaitu 123.000 hasil dari sini kalkulator keuangan yang terjual. Nah, selanjutnya yaitu 6 ini harga produksi per unit, yaitu CP per unit yang ada di sini. Di sini keuangan. Sehingga sama dengan halnya yang di atas, yaitu harga jual dengan kontribusi margin 40%, yaitu 123.000 dikali 6 dikali 40% sehingga menghasilkan 295.000
Begitupun juga dengan hasil penjualan pada metode activity based costing, sama caranya dengan yang ada pada metode konvensional. Oke, sekarang kita pindah ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi metode tradisional perusahaan X tentang triple X, yaitu kalkulator matematika dan keuangan. Nah, di sini kita disuruh cari pada penjualan volume penjualan ini 83.000. Ini juga kita ambil dari di sini 83.000, yaitu kalkulator matematika yang terjual. Begitupun juga yang 123 ini kita ambil di sini 123.000. Nah, dan harga jual yang 450.000 ini dan 800.000 kita ambil dari sini CP-nya. CP kedua ini. Dan penjualan ini total penjualan 37.000 dan seterusnya itu hasil penjumlahan dari 83.000 ditambah dengan dikali dengan 450.000 sehingga menghasilkan nilai yang ini. Begitupun juga 98 ini dikalikan 123.000 dikali dengan 800.000. Oke, sekarang kita pindah ke harga pokok penjualannya, yaitu biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung ini kita ambil dari DM, DL, sini 250 dan juga 200. Ini 250 dan juga 200. 450 ini yaitu CP-nya yang di sini 450. Ini 37 ini hasil dari sini dikurangi dengan 450 ini sehingga menghasilkan nilai yang ada. Selanjutnya itu di keuangan, sama dengan yang di keuangan itu nilainya diambil dari sini 300, 100 dan juga 400. Terus ini ke sini. Dan ini 800 sama dengan yang ini, yaitu diambil dari CP yang ini, yaitu 800. Dan juga cara laba kotornya yang di sini sama dengan halnya yang di sini, yaitu hasil dari sini dikurangi dengan ini, sehingga menghasilkan nilai tersebut. Selanjutnya itu beban Selanjutnya itu beban penjualan. Beban penjualan yaitu 650 dan 510 ini kita ambil dari soal yang dari nilai yang sudah ada. Di sini 650 dan juga 110. Nah, dari 1.160.000 ini itu hasil dari penjumlahan yang dua ini, 650 ditambah dengan 510 sehingga menghasilkan 1.160.000. Dan laba bersih sebelum pajak total nilainya itu dari laba kotor ini dikurangi dengan beban administrasi sehingga menghasilkan nilai yang ini. Begitupun juga dengan ini yang pada keuangan 650 ini dan 510 sama halnya dengan ini, didapatkan dari nilai yang sudah ada di sini.
Dan 98 ini hasil dari laba kotor ini dikurangi dengan ini 1.160.000 sehingga menghasilkan nilai tersebut. Ini laporan laba rugi metode activity based costing ini sama halnya dengan yang di atas, yaitu dengan cara dengan metode tradisional sama dengan base costing. Selanjutnya yaitu di profit. Selanjutnya kita ke profit. Di sini kita masih menggunakan dua metode, yaitu metode tradisional dan juga metode activity based costing atau ABC. Pertama yaitu penjualan. Penjualan ini dari matematika dan keuangan ini kita dapatkan dari sini. Matematika yang terjual 83.000 dan kalkulator yang terjual 123.000. Dan harga pokok penjualan ini, harga pokok penjualannya ini kita dapatkan dari sini, dari CP 450 dan juga 800. Nah, dan gross profit yang ini 367.000 itu hasil dari 450.000 dikurangi dengan 83.000 sehingga menghasilkan 367.000. Begitupun juga yang ada di keuangan yaitu 800.000 dikurangi dengan 123.000 sehingga menghasilkan 677.000. Nah, selanjutnya yaitu laba bersih sebelum pajak, yaitu ini 37 sekian-sekian, kita ambil dari yang ada di ini, yang ada di sini. Laba bersih sebelum pajak. Begitupun juga dengan ini. Yang 98 sekian-sekian. Selanjutnya yaitu penjualan. Penjualan di sini kita masih ambil dari sini. 83.000 dan juga 123.000. Dan selanjutnya yaitu net profit-nya. Net profit 449.981 ini kita ambil dari laba bersih sebelum pajak, kemudian dibagikan dengan penjualan 83.000 dan dikali 100 sehingga menghasilkan nilai yang ada di sini. Begitupun juga yang ada di sini, nilai yang ini dibagi dengan ini dikali 100 sehingga menghasilkan nilai ini. Sama halnya dengan yang ini, metode activity based costing, yaitu penjualan kita ambil dari sini, harga pokok penjualan kita ambil dari sini, ini, dan harga pokok penjualannya di sini kita ambil dari CP yang ada di sini, dua ini, dan gross profit yang ada di sini yaitu harga pokok penjualan dikurangi dengan penjualan sehingga menghasilkan nilai ini. Dan begitu pun juga laba bersih sebelum pajak. Sini. Ini dua ini ke sini. Dan penjualan masih tetap dengan yang ini yaitu 83.000 dan juga 123.000. Nah, net profit yang ada di sini yaitu 504
itu didapatkan dari laba bersih sebelum pajak, dibagikan dengan penjualan, kemudian dikalikan 100 sehingga menghasilkan nilai yang ini. Sekarang kita pindah ke harga transfer minimal. Harga transfer minimal yang di sini yaitu pada kalkulator matematika dalam metode konvensional, total penjualan kurang biaya pemasaran 83.000 ini dikali dengan 5 produksi per unit dikurang 166.000. Nah, 83.000 ini dikalikan dengan 5 produksi per unit, sehingga menghasilkan 415.000 dan dikurangi dengan 116, sehingga menghasilkan 249.000, kemudian dibagikan lagi dengan 5 unit, sehingga menghasilkan nilai 49.800. Begitupun juga dengan yang ada di kalkulator keuangan. Sebelum itu, biaya pemasaran yang ini, kita dapatkan dari yang ini, 166.000. Begitupun juga biaya pemasaran yang ada di sini, 295.200. Itu di sini harga jual dengan kontribusi margin 40%. Dan juga yang ada di metode activity based costing. Total penjualan dikurangi biaya pemasaran. Total penjualannya masih sama, yaitu kita ambil dari sini yang 83.000, kemudian biaya pemasarannya yang di sini 199.200. Kemudian 83.000 ini dikalikan dengan 6 produksi per unit, sehingga menghasilkan 498.000 dikurangi dengan 199.200, sehingga menghasilkan 298.800. Kemudian itu dibagikan dengan 6 unit, sehingga menghasilkan 49.800. Sama halnya dengan yang ada pada harga transfer minimal metode activity based costing dalam kalkulator keuangan. Nah, total penjualannya yaitu 123.000 yang ada di sini. Dikalikan dengan 6 produksi per unit, dikurangi 295.200, sehingga menghasilkan 738.000 dikurangi 295.200, sehingga menghasilkan 442.800. Nah, dari 442.800 ini dibagikan kemudian dengan 6 unit, sehingga menghasilkan 73.800. Oke, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.